Keluar dari sini dan jangan pernah kembali. Setelah Soeharto diturunkan dari kekuasaan, hubungan presiden yang berkuasa selama 32 tahun ini dengan Prabowo retak alias tidak harmonis. Keretakan antara mertua dan menantu ini berujung pecah. Puncaknya keluarga besar Cendana mengadili Prabowo hingga Prabowo dijuluki sebagai pengkhianat keluarga Cendana. Klimaksnya, Pak Harto mengusir Prabowo sambil menggebrak meja. Bagaimana kisah lengkap pengusiran Prabowo dan apa sebabnya? Simak sejarah singkat perjalanan karir Prabowo yang pahit ini. Hubungan akrab Putri Cendana dengan Jenderal memang seperti kisah putri-putri istana pada zaman Mataram yang menjalin hubungan dengan para senopati. Prabowo adalah contoh jenderal yang menjalin cinta dengan Putri Cendana Titik Soeharto. Sehingga di tahun 1983, Prabowo resmi jadi menantu Pak. Namun di bulan Mei 1998, Pak Harto jatuh dari kursi kekuasaannya. Setelah lengser ke Prabowo ini, hubungan Pak Harto dengan Prabowo mulai retak. Ada beberapa indikasi hubungan keduanya retak, seperti sikap Prabowo yang jarang hadir di acara-acara internal keluarga Cendana. Bahkan ketika Butin, istri Pak Harto masih ada, keluarga Cendana ini pergi makan ke restoran Cahaya Kota. Semua anak, menantu, cucu ikut kecuali Prabowo. Ketika Ibu Titi ditanya soal kenapa Prabowo tidak ikut, Bu Titi menjawab bahwa Prabowo sedang buka praktek alias lebih suka di rumah menerima tamu-tamunya daripada pergi dengan keluarga besar istrinya. Selama hubungan yang retak antara Soeharto dan Prabowo, komunikasi keduanya lewat Maijen Safri Samsudin. Safri memang teman akrab Prabowo. Di sisi lain, Safri juga sangat disayangi Soeharto. Puncak gertakan Soeharto dan Prabowo sebenarnya terjadi ketika kekuasaan Soeharto mengalami krisis yang luar biasa pada Mei 1998. Prabowo sebenarnya berniat baik kepada mertuanya ini. Kuatnya tuntutan rakyat agar Pak Harto turun dari kekuasaan membuat Prabowo mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi Pak Harto yang notabene mertuanya. Untuk lebih jelasnya, Prabowo pun berucap dengan tegas, "Saya tidak mungkin konfrontasi dengan mertua, tetapi saya juga tidak mungkin melawan kehendak rakyat." Oleh karena itu, Prabowo berupaya menciptakan konsolidasi. Kalau suatu saat nanti Soeharto turun, maka prosesnya harus baik-baik, soft landing, begitu istilah Prabowo. Alhasil, untuk mewujudkan proses yang soft landing itu, Prabowo menjalin hubungan dengan kekuatan-kekuatan politik yang getol menggoyang mertuanya. Antara lain bertemu dengan Amin Rais, Adnan Buyung Nasution, dan tokoh lain yang menghendaki Soeharto turun. Namun langkah-langkah Prabowo tersebut justru disalahartikan oleh mertuanya. Begitu ujar Farid Prawira Negara yang merupakan kawan dekat Prabowo Subianto. Niat Prabowo yang disalahartikan oleh Pak Harto ini membuat posisi Prabowo semakin sulit dan terjepit. Di lingkungan militer, Prabowo harus bersaing dengan Wiranto. Sementara di lingkungan keluarga Cendana, ia semakin tidak mendapatkan tempat. Prabowo dicurigai oleh Soeharto dan anak-anaknya. Puncak ketidakharmonisan keluarga Cendana dengan Prabowo terjadi pada 22 Mei 1998, sehari setelah Soeharto turun dari puncak kekuasaannya. Pada saat itu, seluruh keluarga Cendana, seluruh anak dan menantu dikumpulkan Soeharto di kediamannya. Mereka tidak membicarakan soal bagaimana masa depan keluarga setelah tidak berkuasa, tetapi fokus pada pembicaraan tertuju pada sikap dan tindak tanduk Prabowo. Singkat cerita, pada saat itu Prabowo ramai-ramai diadili oleh keluarga Cendana. Hampir semua anak dan menantu Soeharto menuding Prabowo sebagai pengkhianat. Prabowo pun nyaris tidak memiliki kesempatan bicara karena ia diposisikan sebagai pesakitan. Puncak cerita, sambil menggebrak meja, Soeharto mengusir Prabowo dari Cendana. "Keluar dari sini dan jangan pernah kembali." Begitulah kira-kira kata Soeharto tertuju pada Prabowo. Dan sejak ucapan api Soeharto itu, kecuali dengan istrinya, Prabowo putus hubungan dengan keluarga Cendana. Sumber Tabloid Adil, 2 Maret 1999.